Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara konfigurasi dasar pada mikrotik menggunakan VirtualBox. Yang perlu diperhatikan di sini adalah pada bagian internet, usahakan komputer atau laptop kalian terhubung dengan jaringan internet, bisa menggunakan Ethernet atau dengan WiFi. Di sini saya mencontohkan dengan menggunakan WiFi. Langsung saja, file-file atau bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu ada VirtualBox. Di sini saya menggunakan versi 6.1. Lalu untuk virtual Windows-nya saya menggunakan Windows 7 64 bit. Lalu untuk file ISO mikrotiknya, dan yang terakhir ada Winbox. Yang pertama kita lakukan install VirtualBox terlebih dahulu, karena di sini saya sudah menginstalnya. Jadi saya akan langsung buka tampilan awal VirtualBox seperti ini. Kita langsung saja membuat baru. Saya contohkan yang pertama membuat mikrotik dulu. Di sini kita kasih nama mikrotik, tipe sama versinya order sama order. Lalu kita klik next. Untuk memorinya biarkan default 64. Kita next. Lalu kita create. Hard disk type nya kita pilih yang VMDK. Kita next. Dynamic next, lalu kita create. Kita create. Selanjutnya kita masuk menu setting. Pada menu setting kita arahkan ke menu sistem. Di menu sistem buat ordernya hard disk taruh paling atas, jadi nomor pertama. Jadi nanti waktu booting pertama kali yang dibaca pertama adalah hard disk. Floppy kita hapus saja. Lalu pada network adapter 1 kita setting jadi bridge adapter. Nah, di sini akan menyesuaikan secara otomatis. Jika kita menggunakan WiFi, di sini akan dipilih WiFi. Kalau kita menggunakan Ethernet, nanti di sini juga akan otomatis menggunakan Ethernet. Lalu pada header 2 kita enable, lalu attach to internal network. Sampai sini setting mikrotik sudah berhasil. Lalu kita oke. Lalu kita jalankan dengan klik start. Di sini kita akan memilih file ISO mikrotiknya. Kita tambahkan di sini mikrotik. Kita open, kita pilih choose, lalu kita start. Tunggu, adalah proses instalasi mikrotik. Nah, pada tahap ini kita disuruh untuk memilih. Kita bisa memilih semua dengan klik A atau klik M untuk minimum.
Jadi kita bisa memilih, misal ini saya arahkan ke kanan, terus saya klik M lagi, spasi, di sini spasi, tapi di sini saya akan menginstal semuanya. Jadi saya tekan A, lalu untuk menginstal tekan I. Apakah kamu ingin mempertahankan konfigurasi lama? Tidak. Terus data akan dihapus, ya. Proses install. Tekan reboot. Tekan enter untuk reboot. Nah, pada awal atau default dari Mikrotik itu user sama passwordnya. Kalau usernya itu admin, kita ketikkan admin. Untuk passwordnya itu kosong, nggak ada, jadi langsung kita enter aja. Di sini ada tulisan, apakah kamu ingin melihat software lisensi? Tidak. Langsung klik enter untuk melanjutkan. Nah, di sini saya akan melihat apakah settingan dari adapter 1 dan adapter 2 tadi sudah berjalan. Kita ketikkan perintahnya, yaitu dengan interface print, kita enter. Nah, di sini sudah ada header 1 sama header 2, dan di sebelahnya ada R yang berarti sudah berjalan. Sampai di sini instalasi Mikrotik sudah selesai. Kita lanjut untuk membuat Windows. Kita kembali ke VirtualBox nya dan klik Tools, lalu New. Di sini saya akan namai Windows 7. Kita klik Next. Untuk memorinya saya pakai 3 aja. Kita klik Next. Create seperti tadi, VMDK. Next. Ini pilih Dynamic untuk size 32 aja. Create. Nah, untuk Windows langsung saja di start. Nah, di sini kita memilih file ISO Windows yang tadi. Kita tambahkan di sini. Ini Windows 7 Ultimate SP1 64 bit. Kita open. Kita pilih. Lalu kita tekan start. Nah, ini sudah berjalan. Kita tunggu masuk ke menu instalasi. Sudah di sini. Untuk time and currency kita ganti ke Indonesia dengan cara klik pada keyboard I, Indonesia, lalu kita next, klik install now, tunggu beberapa saat. Sini lisensi softwarenya kita setuju, accept, kita klik next. Di sini kita pilih custom. Di sini adalah partisi yang tadi dibuat 32 GB, langsung kita next saja.
pakai semua. Di sini adalah proses instalasi Windows 7. Ini memakan waktu cukup lama, lumayan lama, jadi kita harus bersabar. Untuk video ini nanti saya akan skip kita akan next. Untuk password di sini saya kosongin. Untuk produk G saya skip. Di sini pilih Axmilator. Untuk jam waktunya kita next saja. Setting tadi public biar cepat. Nah, sudah masuk ke Windows 7. Lalu di sini kita klik device, kita tambahkan atau kita insert case edition CD image, kita klik, lalu kita masuk ke Windows Explorer, kita masuk ke komputer. Nah, di sini ini tadi yang kita klik dari sini, kita install terlebih dahulu. Kita klik, kita install. Next install. Kita always install. Ini bertujuan untuk agar Windows 7 virtual ini bisa mengakses folder di Windows 10. Atau itu bisa juga buat tampilannya biar lebih fleksibel. Kita finish, tunggu restart. Bentar. Masih voting. Setelah restart, kita lihat di sini di Windows Explorer, di My Computer. Kan di sini belum ada folder dari Windows 10 yang bisa dilihat di sini. Caranya kita masuk ke device, share folder setting, klik,
ini kita tambahkan di sini. Di path-nya kita klik other. Nah, untuk folder yang mau saya tambahkan ada di sini. Jadi ya, saya akan memilih folder VM bernama VM ini. Kita select folder. Jangan lupa auto-nya dicentang biar otomatis bisa terbaca oleh Windows 7 nya. Kita klik OK. Kita klik OK lagi. Di sini langsung kita refresh. Nah, ini sudah keluar. Kita buka. Nah, sudah keluar di sini. Pertama kita akan menjalankan Winbox. Oh ya, untuk Windows 7 tadi networknya belum disetting. Saya belum setting. Nah, ini kan masih NAT. Kita ganti ke internal network dulu supaya bisa terkonek nanti sama mikrotiknya. Ini internal network. Kita oke. Bentar. Nanti akan di sini akan tanda seru. Berarti dia sudah terganti. Di sini. Udah bersatu. Ya, langsung saja. Mikrotiknya tadi sudah jalan. Langsung saja kita jalankan Winbox-nya. Klik. Di sini internetnya no network access. Winbox-nya masih buka lama banget. Nah, ini kita run, jalankan, kita follow aja. Pada bagian ini kita klik neighbor. Nah, di sini untuk mikrotiknya sudah bisa dibaca oleh Windows 7. Kita pilih yang 0000, lalu kita klik connect. Oh ya, jangan lupa di sini kalian wajib connect internet. Pada connect internetnya pada yang komputer fisik harus connect internet. Kita klik connect di sini. Nah, sudah berhasil masuk ke Winbox. Lalu klik OK di sini. Karena kita menggunakan WiFi, jadi hal yang pertama kita lakukan adalah men-set password. Kita menambahkan password di menu sistem, di sistem sini, lalu ke user ini yang tulisan admin, kita klik 2 kali. Di sini ada password, kita klik, lalu di password terserah kita mau kasih password apa. Karena kalau kita pakai WiFi tidak di password, nanti nanti pasti jaringannya akan lumpuh. Kita apply di sini, kita oke. Nah, untuk melihat yang header 1 sama header 2 di interface, di sini sudah ada header 1 sama header 2. Kita double klik untuk yang header 1. Header 1 kita kasih tanda. Nanti header 1 akan saya gunakan untuk jaringan internetnya, bisa connect ke internet. Saya kasih up, kita apply, kita oke. Header 2
kita kasih juga down, apply. Header 1 nanti saya akan gunakan untuk mendapatkan jaringan di atasnya, filternya supaya dapat jaringan. Di sini di root, di sini masih kosong rootnya. Pertama kita akan menggunakan cara dengan DHCP client. Jadi kita akan membuat IP-nya secara dynamic. Pertama, klik menu IP, pilih DHCP client. Di sini kita tambahkan atau add, tambah ini yang interface-nya menggunakan header 1. Kita apply, kita klik OK. Nah, di sini sudah ada, tapi statusnya di sini masih stop. Kita jalankan dulu atau kita nyalakan dengan klik centang biru ini. Kita klik, tunggu, statusnya masih searching. Nah, ini sudah bound, berarti dia sudah mendapatkan IP. Nah, untuk melihat apakah dia sudah mendapatkan apa belum, kita klik menu IP, kita klik address. Nah, di sini sudah mendapatkan IP secara dynamic. Ini IP-nya. Di sini ada tanda D, berarti dia dynamic. Nah, untuk rootnya kita lihat tadi kan kosong. Di sini sudah dapat IP networknya. Nah, sudah dapat IP network di sini. Lalu sampai di sini sebenarnya DHCP client sudah bisa. Kita tes menggunakan terminal, kita login yang tadi sudah dibuat, passwordnya. Kita akan tes jaringannya pakai ID dari Google, kita enter. Nah, di sini sudah muncul angka-angka, berarti dia sudah terkoneksi, sudah nyambung dengan internet. Lalu untuk menghentikan kita tekan Ctrl C, kita coba lagi menggunakan address, kita ping google.com, kita enter. Nah, di sini juga sudah bisa terkoneksikan dengan internet. Kita Ctrl C. Sampai sini itu udah bisa sebenarnya yang DHCP client. Nah, sekarang kita akan membuat manual dengan DHCP server. DHCP server kita harus membutuhkan apa atau menambahkan IP sendiri. Kita buat IP-nya sendiri di sini di IP, lalu masuk ke address, kita tambahkan. Nah, di sini saya akan mencontohkan menggunakan 192.168.4, ini kelasnya, terus .30/24, ini kelas C. Untuk interface-nya jangan lupa tadi yang header 1 sudah dipakai oleh DHCP client. Nah, kita menggunakan yang header 2 yang masih kosong. Networknya kita klik apply aja, nanti networknya muncul sendiri. Untuk network itu 0, kita apply lagi, kita OK. Nah, kita langsung masuk ke IP, pilih DHCP server. Pada DHCP server kita klik DHCP setup di sini. Lalu untuk interface-nya tadi menggunakan header 2. Nanti ini akan memberi koneksi pada Windows 7. Nah, ini kan masih no internet access, belum bisa connect ke internet. Setelah ini di setting nanti bakal bisa connect internet. Kita next di sini. Kita next.
next, kita next juga. Nah, untuk waktu lamanya dia mendapatkan IP-nya, mendapatkan akses internetnya, kita bisa setting di sini. Dulu aja 1 jam, lalu kita ke next. Nah, di sini ada tulisan berhasil, sukses. Kita klik OK. Untuk di sini IP di firewall, masukkan NAT, lalu add, tambahkan di general, chainnya di setting ke src NAT. Untuk out interface kita pilih yang header 1 yang keluar. Terus pada bagian action diganti must view rate, kita klik, lalu kita apply. Sampai di sini sebenarnya sudah bisa terkoneksi. Nah, di sini udah internet akses, berarti Windows 7 ini sudah bisa digunakan. Kita lihat dulu di nah, sini juga sudah dapat IP networknya di sini. Di sini kelas 4. Ini untuk yang tadi kita buat. Lalu kita tes. Kita setting DNS-nya dulu. Terserah sih DNS, IP DNS. Nah, di sini kita bisa menggunakan DNS-nya Google, yaitu 8.8.8.8. Kita allow remote request-nya, kita apply, kita OK, lalu kita tes jaringannya. Kita login seperti tadi, login seperti jangan lupa. Oke, enter, lalu kita pin lagi ke enter. Nah, sudah bisa terkoneksi. Kita kontrol aja untuk menghentikan. Kita coba dengan address. Di sini saya buka facebook.com. Enter. Di sini sudah bisa juga. Nah, lalu kita langsung praktekkan. Di sini saya akan menginstal Google Chrome, karena Google Chrome menginstalnya harus connect kan. Sebentar, nah, kita run, yes, tadi masih no internet akses, sekarang sudah dapat internet akses. Sampai sini sebenarnya sudah bisa kita buat internet. Nah, ini sudah bisa mengunduh. Lama deg-degan. Mungkin proses ini akan saya skip langsung. Saya akan menunjukkan ini juga satu pemasan
Bentar lagi udah bisa. Udah, ini kerja samanya. Ini sudah bisa terinstall Google Chrome. Buka Google Chrome-nya. Nah, coba buka YouTube. Terus ini Google Chrome. Kita buka lagi. Nah, sudah bisa akses internet. Kita coba buka YouTube-nya. Nah, di sini sudah bisa. Saya lompat juga. Lompat dulu. Udah bisa buat streaming gitu. Oke, sekian dulu video dari saya. Apabila ada kesalahan dimaafkan. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.